Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvio Lorenza dengan nomor NIM 1915301029 dari Prodi D4 Kebidanan Reguler Semester 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video terkait dengan pantauan perkembangan anak. Nah, di sini judulnya yaitu CAT, Checklist for Autism in Toddler. Nah, di sini judul pada video kali ini yaitu checklist deteksi dini autis pada anak umur 18 sampai 36 bulan. Selamat menyaksikan. Di tempatku lahir di negeri Indonesia, bertugas mengabdi kepada masyarakat dengan hati yang tulus, membantu masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sehat. Bangkitkan semangatmu, bulatkanlah tekadmu, berikan pelayanan yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu, dengan Ibu Cynthia. Iya Bu, ada yang gitu. Baik Bu, jadi hari ini kami ada beberapa konseling untuk mengetahui perkembangan anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bolehkah saya melakukan konseling Bu? Boleh, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Sini Rin. Silakan duduk. Baik Ibu, perkenalkan saya dengan Bidan Silvio yang bertugas pada sore hari ini. Jadi hari ini saya akan melakukan beberapa konseling terkait dengan perkembangan, yaitu checklist deteksi dini autis pada anak umur 3 tahun. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait untuk perkembangan anak Ibu, dan nanti juga ada beberapa hal yang akan diamati terkait dengan perilaku ataupun tingkah laku anak Ibu. Sebelumnya kakak boleh tahu siapa nama adek? Anin dia. Anin. Biasa dipanggil Anin. Iya Teh. Apakah anak Ibu suka bermain cilba atau bermain petak umpet? Yes. Kemudian apakah anak pernah bermain seolah-olah membuat secangkir kopi atau teh menggunakan mainan berbentuk cangkir ataupun teko dan permainan lainnya? Kemudian apakah anak pernah menunjuk atau meminta sesuatu dengan menunjukkan jarinya? Ya. Kemudian apakah anak pernah menggunakan jari atau menunjuk ke sesuatu agar anak bisa melihat ke sana? Iya, pernah. Pernah. Kemudian apakah anak Ibu dapat bermain dengan mainan kecil seperti mobil atau kubus, kotak-kotak kubus? Iya. Ada. Kemudian apakah anak pernah memberikan suatu benda atau menunjukkan sesuatu kepada Ibu? Iya, pernah. Nah ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis, yaitu melihat pemantauan terhadap pola ataupun tingkah laku dari anak Ibu. Anin mau main sama kakak? Mau ya? Ya. Main ya? Nah, banyak permainan ya di sini ya. Ini apa namanya nih? Bola. Warna apa? Warna merah. Kalau ini? Pink. Anin, buatin kakak itu dong teh. Ini Bu. Di situ. Nah, makasih. Anin, kakak mau pizzanya dong. Beli pizza dong, Bu. Ini hanya ini Bu. Sendoknya. Ini Bu. Waduh, pizza. Terima kasih, Anin.
Nah, kakak ada ini nih. Kita main ini yuk. Bisa nggak Anin menyusun ini ya? Bisa? Coba dulu ya. Nih, ya. Itu warna apa? Oh, Terus apa lagi? itu warna apa? Warna Nih, warna kuning. oranye, Ya, betul. biru, Hijau. Ya. pink, merah. Yeay, Anjanya pintar. Ibu, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Di sini hasil pengamatannya yaitu anak ibu sama sekali tidak terdeteksi dari autis karena semua dari anamnesis maupun pengamatan yang kita lakukan tadi tidak ada satupun tanda-tanda bahwa anak ibu mengalami autis. Terima kasih adik atas kerjasamanya. Iya kakak. Nih kakak ada sedikit oleh-oleh. Iya, iya Anin. Kakak pamit dulu ya. Iya. Aci kakak. Pamit dulu ya Bu. Sampai ya. Masyarakat jadi bidan siaga, siap antar dan jaga untuk mewujudkan Indonesia sehat. Bebek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, B, C, D, E, F, G. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai imunisasi pada anak. Yang pertama ada jenis, kedua sasaran, tiga tujuan, kontraindikasi, penyimpanan, dan teknik pemberian polio. Ada 5 jenis imunisasi yang dapat diperoleh secara gratis. Ada hepatitis B, polio, BCG, campak, dan pentavalent. Sasaran imunisasi wajib diberikan kepada anak untuk mencegah sakit ataupun kecacatan. Tujuan imunisasi merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Lalu, bagaimana kontraindikasi imunisasi pada anak?
Halo semua, selamat datang di channel Simple Midlife. Di channel ini kita akan membahas berbagai istilah kesehatan, terutama di bidang kebidanan. Hari ini kita akan membahas tentang antropometri pada bayi baru lahir. Video ini akan berlanjut ke video selanjutnya, yaitu pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Jadi simak terus ya. Nah, antropometri adalah tindakan yang dilakukan untuk menilai pertumbuhan fisik, dalam hal ini bayi. Antropometri terdiri dari pengukuran berat badan, pengukuran panjang badan, pengukuran lingkar kepala, dan pengukuran lingkar lengan atas atau yang disingkat lila. Alat yang dibutuhkan dalam antropometri adalah alat penimbang bayi, kain untuk menghindari kontak langsung bayi dengan timbangan, makrotoa, dan metlin atau meteran. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan bayi tetap hangat dan buka pakaian bayi hanya pada bagian yang akan diukur ya. Pengukuran pertama yaitu berat badan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengukur status gizi bayi. Pengukuran berat badan dilakukan dengan meletakkan kain di atas timbangan, lalu memastikan skala timbangan di angka 0, dan mulai menimbang bayi. Bayi dikatakan normal bila beratnya di antara 2.500 sampai 4.000 gram, dan bila di bawah 2.500 gram, bayi dikategorikan sebagai BBLR. Yang mau belajar lebih tentang BBLR silahkan lihat videonya ya. Kedua, pengukuran panjang badan. Dilakukan dengan cara menempatkan bayi di tempat yang datar namun tetap hangat. Ukur panjang bayi mulai dari kepala hingga kaki, dan jangan lupa untuk meluruskan lutut bayi. Normalnya, panjang bayi baru lahir berkisar antara 48 hingga 52 cm. Ketiga, pengukuran lingkar kepala. Tujuannya untuk memperkirakan volume intrakranial atau untuk memperkirakan pertumbuhan otak bayi. Dilakukan dengan cara melingkarkan metlin atau meteran dari dahi bayi ke belakang kepala dan kembali ke dahi. Biasanya lingkar kepala bayi berkisar antara 33 hingga 35 cm. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pengukuran lila atau lingkar lengan atas. Pemeriksaan lila dilakukan untuk memperkirakan jaringan lemak dan otot pada bayi. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang antropometri pada bayi. Pagi hari di Posyandu Mekarsari, kegiatan Posyandu sedang berlangsung. Ibu-ibu membawa bayi dan balita mereka untuk penimbangan dan imunisasi. Sampai akhirnya, ada seorang ibu yang datang membawa bayinya dan bertemu dengan Ibu Kader. Selamat pagi Ibu Kader. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Kenapa ya Bu, anak saya setelah menyusu selalu gumoh? Apa anak saya lahir tidak normal? Saya khawatir dengan kondisi anak saya. Ini dengan Ibu siapa? Dan umur anaknya sekarang sudah berapa bulan ya Bu? Saya Tika, anak saya berusia 3 hari. Kalau berat badan sewaktu lahir berapa ya Bu? Apakah buku KIA-nya di bawah? Boleh saya pinjam sebentar Bu, buku KIA-nya? Bawa Bu, anak saya lahir 3 kilo, segera menangis, bergerak aktif dan mau menyusu. Berarti bayi Ibu lahir dengan sehat. Di buku KIA juga sudah ada penjelasannya bahwa tanda-tanda bayi lahir sehat itu diantaranya adalah bayi lahir langsung menangis, bayi bergerak aktif, tubuh bayi kemerahan, berat lahir bayi 2,5 kg sampai dengan 4 kg, dan bayi bisa menghisap ASI dengan kuat. Di sini juga saya melihat dari riwayat persalinannya bahwa bayi Ibu sudah mendapatkan pelayanan kesehatan oleh bidan dengan sangat baik. Bayi Ibu sudah diberikan salep antibiotik tetrasiktin 1% pada kedua matanya, suntikan vitamin K di paha kiri, imunisasi hepatitis B atau HB0 pada paha kanan, dan hasil pemeriksaan fisiknya
bayi ibu tidak mengalami cacat fisik. Bahkan, bayi berhasil dilakukan IMD atau inisiasi menyusu dini dalam 1 jam pertama kelahirannya. Artinya, ibu sudah melakukan kontak kulit bayi dengan kulit ibu sesegera mungkin setelah bayi lahir dengan cara diletakkan pada dada ibu. Dan selanjutnya, tentu saja bayi secara alami dapat mencari sendiri sumber ASI dan menyusu. ASI yang keluar pertama kali berwarna kekuningan atau sering disebut dengan kolostrum yang tentu saja mengandung zat kekebalan tubuh dan harusnya langsung diberikan kepada bayi dan jangan dibuang. Lalu apa yang menyebabkan bayi saya gumoh setelah disusui ya Bu? Tenang ibu, jangan panik. Itu disebabkan karena cara menyusui bayi yang tidak tepat. Tapi saya sudah melakukan dengan baik Bu. Begini, posisi bayi menghadap ke perut saya. Satu tangan saya menyangga badan belakang bayi, dan tangan saya yang lain menopang payudara membentuk huruf C. Saat bayi mulai menyusu, sentuhkan puting pada pipi atau bibir bayi untuk merangsang mulut bayi terbuka. Benar sekali ibu, ibu sudah sangat tepat mempraktekkan cara menyusui. Namun setelah ibu menyusui, ibu harus juga menyendawakan bayi ibu dengan cara menggendong bayi di pundak. Hadapkanlah wajah bayi ke belakang dan sanggah bokong bayi dengan satu tangan. Selanjutnya, tepuk atau usap punggung bayi dengan tangan yang lainnya ya Bu. Sendawakanlah bayi ibu agar dapat membantu mengeluarkan udara yang terikut masuk ke perut bayi saat menyusui. Jika udara masuk, itulah yang kemudian menyebabkan bayi mudah tersedak, gumoh, dan pada saat beberapa bayi menyebabkan bayi muntah. Berikan bayi ASI setiap 2 jam sekali atau kapanpun dibutuhkan bayi. Oh begitu, baik Bu, saya akan melakukannya jika selesai menyusui. Ibu juga harus memberikan ASI eksklusif atau ASI saja tanpa tambahan apapun sampai bayi berumur 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif memiliki banyak manfaat, selain praktis, tidak butuh biaya. ASI juga sehat karena dapat meningkatkan kekebalan alamiah pada bayi, menjalin kasih sayang ibu dan bayi, dan mencegah perdarahan pada ibu di masa pemulihan kandungan atau biasa disebut dengan pemulihan masa nifas, dan mencegah kanker payudara. Wah, luar biasa ya Bu manfaat ASI. Benar sekali Ibu, oleh karenanya yuk berikan ASI eksklusifnya. Bagaimana Bu, apakah tali pusat bayinya Ibu sudah putus? Belum Bu, saya sudah merawatnya sesuai dengan anjuran dengan cara pertama, saya mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Adapun 6 langkah cuci tangannya benar yaitu pertama, gosok telapak tangan. Kedua, gosok punggung jari. Ketiga, gosok sela-sela jari dengan tangan yang lain secara bergantian. Keempat, letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci. Kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Keenam, gosok ujung jari pada telapak tangan secara bergantian, lalu bilas kedua tangan. Tapi, terkadang Bu, saya menutup tali pusat, tapi tidak saya ikat. Cukup saya bungkus dengan longgar saja dengan kasa kering dalam kotak itu Bu. Saya khawatir bekas luka tali pusat anak saya terkena debu Bu. Sebetulnya yang harus diperhatikan dalam rawat tali pusat yaitu jangan memberikan apapun pada tali pusat. Rawat tali pusat terbuka dan kering agar tidak lembab. Bila tali pusat kotor, bersihkan tali pusat dengan waslap yang dibasahi air hangat, lalu dikeringkan dengan kain bersih dan lembut. Jangan ditutup dengan menggunakan diapers atau popok bayi, karena pada saat bayi kencing akan membasahi tali pusat yang menyebabkan tali pusat menjadi lembab dan infeksi. Tapi kalau ibu khawatir, ya tidak apa-apa, daripada tali pusatnya kotor. Di rumah, siapa Bu yang memandikan bayinya? Saya sudah bisa Bu memandikan bayi saya. Saya sudah belajar dari ibu bidan. Sekitar 6 jam setelah lahiran, bidan udah mandiin bayi saya. Caranya mudah kok Bu. Menyiapkan perlengkapan bayi di dekat bayi, menyiapkan baju yang akan dipakaikan setelah mandi, sekaligus membentangkan handuknya. Cek kehangatan menggunakan siku tangan. Membuka terlebih dahulu pakaian bawah bayi. Periksa apakah bayi buang air kecil atau buang air besar. Jika buang air besar, bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kapas basah. Meletakkan bayi di atas handuk, kemudian membuka baju bayi, lalu membersihkan tali pusat, membersihkan daerah wajah dan leher dengan menggunakan waslap yang telah dicelupkan ke dalam air hangat. Menggunakan tangan kanan, membersihkan tubuh bayi dengan waslap yang telah disabuni. Mengangkat bayi ke dalam bak mandi dengan kepala, leher bayi bertumpu pada lengan kiri, sementara telapak tangan berada di ketiak. Membilas rambut dan tubuh bayi sampai bersih.
mengeringkan tubuh bayi menggunakan handuk dan memakaikan pakaian bayi. Keren sekali, Bu. Ibu sudah sangat memahaminya. Tapi bagaimana ya Bu? Bayi saya suka kedinginan begitu Bu selesai dimandikan. Oh iya, gantilah popok dan baju jika basah. Jangan tidurkan bayi di tempat dingin atau banyak angin. Jaga bayi tetap hangat dengan menggunakan topi, kaos kaki, kaos tangan, dan pakaian yang hangat pada saat tidak dalam dekapan. Jangan mengikat bedong bayi dengan ketat. Jemurlah bayi ibu 10 menit antara pukul 7 sampai 9 pagi. Selain menjaga kehangatan bayi, hal ini bermanfaat untuk mendapatkan vitamin D yang baik untuk pertumbuhan tulang bayi yang kuat. Gunakanlah pelindung kepala bayi dengan menggunakan topi. Jangan biarkan sinar matahari langsung mengenai kepala, wajah, dan mata bayi dengan posisi wajah bayi menghindari cahaya matahari. Jika sinar matahari menyengat, gunakanlah pakaian bayi yang tipis. Oh, begitu ya Bu. Bagaimana dengan metode kangguru Bu? Jika berat lahir kurang dari 2,5 kg, lakukan perawatan metode kangguru dengan mendekat bayi di dada ibu untuk mempertahankan dan mencegah bayi kehilangan panas atau kedinginan. Metode kangguru dapat mempererat hubungan kasih sayang ibu dan anak. Perawatan metode kangguru dilakukan dengan cara bayi telanjang dada, hanya memakai popok, topi, kaos tangan, dan kaos kaki. Bayi diletakkan terlungkup di dada di antara payudara ibu dengan posisi tegak. Kulit bayi menempel atau kontak langsung dengan kulit ibu. Atur posisi kepala, leher, dan badan dengan baik untuk menghindari terhalangnya jalan nafas. Kepala bayi menoleh ke satu sisi. Mata bayi dapat saling kontak dengan ibu, serta tangan dan kaki bayi dalam posisi menekuk atau fleksi, seperti posisi katak. Kemudian, ikat atau fiksasi dengan selendang. Ibu mengenakan pakaian atau blus longgar, sehingga bayi juga berada dalam satu pakaian dengan ibu. Metode kangguru ini juga dapat dilakukan oleh bapak atau anggota keluarga dewasa yang sehat dan tidak merokok. Perawatan metode kangguru ini dilakukan sampai berat minimal 2,5 kg atau bayi sudah tidak nyaman. Wah, luar biasa ilmu yang saya dapat hari ini. Tapi saya kadang masih bingung mengenali penyakit-penyakit bahaya pada bayi. Bagaimana ya Bu tanda-tandanya? Pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk diketahui. Tanda bahaya pada bayi baru lahir yaitu bayi tidak mau menyusu, bayi kejang, lemah pada otot bayi, mengalami sesak nafas, nafas cepat dengan tarikan dinding dada, bayi merintih atau menangis terus-menerus, tali pusat bayi kemerahan sampai mengenai dinding perut, berbau dan bernanah, bayi demam atau panas tinggi, mata bayi bernanah, bayi buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi yang encer, kulit dan mata bayi berwarna kuning, dan tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat. Nah, jika ibu menemukan tanda-tanda bahaya tersebut, segeralah bawa bayi ibu ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang perlu diingat juga Bu, bahwa perawatan bayi bukan hanya dilakukan oleh ibu saja, suami juga harus berperan dalam merawat bayi karena anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua. Baik, siap Bu. Jika bayi kuning, bagaimana Bu? Apakah boleh diberi ASI ya Bu? Justru kalau bayi kuning Bu, sebaiknya diberi ASI sesering mungkin. Oh, begitu Bu. Baik Bu kalau begitu.
Indonesia Sehat.